4. Tempat berhubungan badan suami istri yang paling hot selain di kamar. Yang pertama, di dalam mobil waktu sedang berjalan berduaan. Yang kedua, di dapur sewaktu sedang masak atau beres-beres. Yang ketiga, di sofa waktu sedang santai menonton TV. Yang keempat, di kamar mandi sewaktu lagi mandi bareng. Rumah tangga akan hancur jika di tangan suami yang seperti ini. 1. Suami yang lebih betah dengan temannya dibanding istrinya. Yang kedua, suami yang lebih suka bicara dengan temannya tapi malas bicara dengan istrinya. Yang ketiga, suami yang ikhlas bantu teman tapi sama istrinya hitung-hitungan. Yang keempat, suami yang lebih menjaga perasaan temannya dibanding istrinya. Dan kelima, suami yang lebih mendengarkan saran temannya dibanding istrinya. Suami kalian kayak gini nggak, Bunda? Ada beberapa penyakit yang bisa sembuh hanya dengan berhubungan badan. Jadi kalau kamu mengalami sakit ini, jangan buru-buru minum obat dan jangan buru-buru pergi ke dokter. Coba deh berhubungan badan dahulu dengan suami atau istri kamu. Nah, ini aku kasih tahu beberapa penyakit yang bisa sembuh hanya dengan berhubungan badan. Dan sebaiknya kamu melakukannya di pagi hari, jangan di siang bolong ya. Yang pertama, sakit kepala. Yang kedua, stres dan sering merasa cemas. Jadi, jika kamu sering merasakan khawatir, cemas, ajak langsung pasangan kamu supaya cemasnya dan stresnya hilang. Yang ketiga, bersin-bersin dan sakit flu. Jadi, kalau kamu lagi flu, jangan buru-buru minum obat ya. Yang keempat, radang persendian. Jadi, jika kamu merasa sekujur tubuhmu ngilu, sakit-sakitan, jangan langsung ke tukang pijit dan nggak usah langsung minum obat. Nah, selain bisa menyembuhkan penyakit, ternyata berhubungan badan dengan pasangan kamu itu sangat bagus loh untuk mencegah terjadinya penuaan dini. Dan bisa bikin awet muda. Ternyata begitu banyak ya Bun manfaat dari berhubungan badan. Berhubungan badan bukan hanya aktivitas seksual semata, tapi begitu besar nikmat yang Tuhan berikan. Jadi ibu-ibu jangan susah-susah lagi ya kalau diajak sama suami untuk berhubungan badan. Karena banyak banget loh manfaatnya. Selain untuk kesehatan juga bagus untuk kecantikan. Kalau kamu punya teman yang suka mentraktir kamu, bersyukurlah. Tapi satu hal yang mesti kamu tahu. Orang itu suka mentraktir temannya bukan karena dia banyak duit. Tapi karena bagi dia, pertemanan dengan kamu itu lebih berharga dari uang. Betul apa betul? Suamiku selalu minta dari lubang belakang. Ibu-ibu, para istri, pokoknya jangan mau kalau para suami meminta berhubungan lewat lubang belakang. Kalaupun posisi guguk dari belakang, tetap yang dimasukkan lubang depannya. Apapun alasannya, itu tidak boleh. Karena lubang belakang itu tidak didesain untuk ditusbol. Apalagi secara agama, itu sangat-sangat dilarang. Dan secara medis, itu juga tidak aman sama sekali. Jadi para ibu-ibu, pokoknya kalau para suami minta berhubungan badan lewat lubang belakang, jangan mau ya. Ciri-ciri wanita kalau lagi berbohong. Biasanya wanita kalau berbohong, hampir 99% mereka akan melakukan 5 pola ini. Yang nomor 5 yang paling sering wanita lakukan kalau lagi berbohong. Coba cek istri kamu seperti ini enggak? Yang pertama, dia akan memakai teknik marah duluan. Begitu kamu bertanya, dia pasti akan langsung emosi. Dan setelah dia marah-marah, dia pasti akan melempar kesalahan kepadamu. Dia pasti akan bilang sama kamu kalau kamu itu berlebihan. Kamu terlalu curigaan. Dia sengaja membuatmu merasa bersalah. Padahal sebenarnya ini hanya teknik yang dia pakai untuk menutupi rasa paniknya.
Karena apa? Karena dia takut ketahuan. Yang kedua, wanita yang berbohong, dia akan mengalihkan topik pembicaraan. Dia tidak akan pernah menjawab pertanyaanmu dengan jujur. Setiap kali kamu bertanya, dia pasti akan muter-muter. Dan dia akan sengaja mengalihkan pembicaraan. Dia menganggap kamu bisa dibohongi dengan gampang. Jadi dia sengaja mengalihkan pembicaraan supaya kamu diam. Dan akhirnya kamu menjadi kebingungan sendiri. Yang ketiga, dia berlagak menjadi korban. Padahal dialah pelakunya. Bukannya menjawab pertanyaanmu, dia justru malah menyerang balik. Dia justru membalikkan keadaan. Dia malah menuduhmu balik. Atau yang sering kita dengar dengan sebutan playing victim. Ini sebenarnya trik lama. Dia yang salah, tapi dia yang teriak paling kenceng. Dia pelaku, tapi berlagak seperti korban. Tujuannya cuma satu, yaitu membuatmu merasa bersalah. Dan akhirnya kamu berhenti bertanya. Yang keempat, bahkan dia sampai membawa-bawa nama Tuhan. Dan yang terakhir, yang paling sering dilakukan, wanita akan pura-pura menangis. Ingat satu hal, kalau seseorang berkata jujur, dia justru tidak akan memakai emosi untuk menjawab pertanyaanmu. Itulah 5 pola kalau wanita sedang berbohong. Menjadi kaya raya lewat jalur langit. Tetangga sampai curiga uang tidak habis-habis. Caranya yang pertama, siapkan uang pecahan genap. Kemudian, taburi uang dengan bubuk kopi yang sudah diberi doa. Doanya Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, kemudian membaca Allahumma salamun Sulaiman alaikum sebanyak 66 kali. Kemudian lipat uang tersebut seperti ini. Kemudian simpanlah uang tersebut di dalam dompet. Jangan pernah gunakan uang tersebut untuk membelanjakan apapun, karena uang tersebut sebagai uang pancingan agar uang yang lain berdatangan dan menjadi kaya raya. Insya Allah, amin. Kau kayak mana kau jadi orang? Apa nggak bisa mereka diatur sama suamimu? Kenapa rupanya? Kenapa rupanya nggak pernah aku tengok kau menghargai suamimu? Makanya kalau mau dihargai cari uang yang banyak biar bisa ngatur. Kau bilang kau menghargai pula. Jadi kalau aku nganggur kau nggak mau lagi menghargai aku? Iya. Kamu tahu nggak suami seperti apa yang paling menderita? Suami yang paling menderita bukanlah suami yang kerjaannya paling berat. Bukan pula suami yang punya penghasilan paling kecil. Tapi suami yang paling menderita adalah suami yang setiap hari pulang ke rumah, namun tidak pernah merasa pulang. Pagi hari saat dia mau berangkat kerja, yang dia dengar bukan doa, tapi omelan. Langkahnya keluar rumah bukan dengan tenang, tapi dengan hati yang sudah lelah duluan. Seharian dia berjuang di luaran sana. Dia menahan capek, menahan emosi, menahan beban hidup. Dia berharap ketika nanti pulang ke rumah, dia bisa sedikit bernafas lega. Tapi ternyata saat pintu rumah dibuka, yang menyambut bukan ketenangan, melainkan amarah, emosi, yang sama seperti pagi tadi saat dia mau berangkat bekerja. Kamu coba bayangkan gimana rasanya punya rumah, tapi tidak nyaman. Punya pasangan, tapi tidak menenangkan. Itu bukan sekedar capek fisik, tapi capek hati. Bukan berarti istri tidak boleh marah, bukan. Bukan juga harus selalu diam. Tapi belajarlah bagaimana menyampaikan tanpa melukai. Bagaimana berbicara tanpa menjatuhkan. Karena rumah tangga itu bukan tentang siapa yang paling keras, tapi siapa yang paling mau mengalah dan meredam. Kalau setiap hari yang diberikan hanya omelan dan emosi, maka jangan salahkan jika suatu saat nanti suamimu akhirnya berhenti peduli. Bukan karena dia tidak cinta lagi, tapi karena dia sudah terlalu lelah untuk merasa. Dia sudah lelah menghadapi sikap dan sifatmu. Awalnya mungkin dia masih menjelaskan, masih berusaha memperbaiki. Dia masih bertahan, walau sering disakiti oleh kata-kata istrinya. Tapi lama-lama, dia akan memilih diam. Bukan karena dia tidak punya jawaban, tapi karena dia sadar apapun yang dia lakukan selalu salah di matamu. Hari demi hari, yang dulu dia hangat, sekarang menjadi dingin. Yang dulu dia peduli, jadi biasa aja. Dia memang tetap pulang ke rumah. Dia tetap bekerja. Dia tetap menjalankan tanggung jawabnya. Tapi hatinya sudah tidak lagi di sana.
Dan saat itu terjadi, kamu jangan kaget kalau dia tidak bereaksi lagi atas sikap dan sifatmu. Dia tidak lagi bertanya, dia tidak lagi memperjuangkan. Karena yang paling menyakitkan bukan saat dia marah, tapi saat suamimu sudah tidak peduli lagi. Maka dari itu perbaiki sebelum terlambat. Lembutkan sebelum semuanya benar-benar hilang. Karena ketika seorang suami sudah memilih diam dan cuek, itu sering sekali bukan awal, tapi adalah akhir dari segalanya. Karena puncak tertinggi dari amarah seorang laki-laki adalah ketika dia memilih diam. Batas yang harus dijaga oleh laki-laki yang sudah beristri. Pertama, jangan bersikap terlalu ramah pada wanita lain. Karena candaan kecil yang kamu anggap biasa sering jadi awal rasa nyaman untuk wanita lain. 2. Jangan mendengarkan curhatan wanita lain. Karena curhat adalah awal munculnya rasa nyaman dan pintu masuknya pengkhianatan. 3. Jangan memberi perhatian khusus pada wanita lain selain istrimu. Karena perhatian adalah hak istrimu, bukan wanita lain.